Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulisnya membahas soal perbedaan efek antara minyak goreng dan oli mesin. Jadi orang itu karena minyak goreng itu bisa punya potensi jadi oli mesin, dan karena harganya murah 15.000 per liter, beberapa orang memilih untuk menggunakan minyak goreng sebagai oli mesin 100%. Nah, sekarang penulis mau ngomong negatifnya. Negatifnya dengan perumpamaan dari dari rem. Jadi kalau contoh gesekan yang sudah ada itu adalah dari bor. Ada yang ngebor plat, ngebor logam. Itu kalau pakai minyak goreng sulit tembusnya. Kalau pakai oli mesin gampang. Yang perlu diperhatikan di uji tersebut adalah beban. Berapa bebannya? Bebannya mesin bor ya kayaknya dari tangan paling ya 2 kilo 5 kilo, rasanya nggak sampai 10 kilo. Sementara itu yang namanya mesin itu bebannya bisa lebih dari itu. Jadi yang namanya pelicinan oli, kalau murni hanya dilihat dari cairannya saja, itu ada efek kecepatan, ada efek beban. Makin tinggi kecepatannya, maka oli itu melapisi logamnya akan makin kuat. Makin besar bebannya, maka kemampuan oli melapisi mesin jadi makin berkurang. Nah, mesin bor itu bisa dilihat sebagai pelumasan yang terjadi di kecepatan pergerakan komponen yang tinggi, kasarannya RPM tinggi, dan beban yang ringan. Jadi itu hanya mewakili satu kondisi, bukan mewakili semua kondisi. Kalau bebannya lebih berat, kemungkinan minyak goreng yang kalah. Tapi kita nggak ngomong soal kemampuan ngebornya, tapi gesekan bunyi atau panas yang dihasilkan. Kalau pergerakan bornya dibuat lambat, ya sangat lambat, itu bisa jadi juga dari minyak goreng akan besar hambatannya juga. Ya karena aturan itu tadi, yaitu aturan antara kecepatan dan beban. Yang bikin minyak goreng itu licin adalah film strength-nya yang kuat. Nah, tapi di minyak goreng itu tidak ada aditif. Ya tentu ya, kalau kita membandingkan kita harus pakai oli yang kaya aditif, karena enggak semua oli mesin kaya aditif. Ya ini dari pengalaman ya. Jadi ada oli yang ya walau kondisinya baru tapi enggak terlalu licin. Jadi kalau mau membandingkan oli mesin dengan minyak goreng, maka ya harus cari oli mesin yang genah ya. Kalau bisa yang ada logo API lah. Karena oli dengan logo API ya menunjukkan olinya sudah sesuai dengan persyaratan. Oli yang nggak ada logo API-nya nggak ada jaminan isinya itu sesuai dengan persyaratan. Jadi di sini yang penulis tekankan adalah efek dari aditif ini ya. Karena yang namanya oli
itu tidak lepas dari aditif. Oli mesin yang bagus pasti ada aditifnya yang bagus. Dan ya, aditif itu seringkali jadi salah satu kelemahan oli. Ya mungkin memang penulis ngomong bahwa kelemahan utama oli sekarang itu dari cairan olinya. Tapi ya seringkali yang namanya aditif, terutama aditif anti aus, aditif licin, itu jadi salah satu faktor yang membuat penulis mengkritisi oli. Jadi ada oli yang di RPM rendah nggak halus, ada yang di RPM menengah nggak halus. Halus itu ya merupakan salah satu ciri olinya bisa melumasi dengan baik. Halus ini yang dimaksud bukan suara klotakan, gelidikan gitu ya, karena klotakan, gelidikan itu sudah beda lagi. Halus yang penulis maksud adalah yang ada hubungannya dengan suara asak-asak, asak-asak atau suara seperti amplas, seperti logam di amplas. Jadi kalau halus itu ciri oli mesin bekerja dengan baik atau aditifnya bekerja dengan baik. Ya terutama aditifnya sih kalau suara asak-asak itu. Jadi ketika suara mesin sudah asak-asak, itu seringnya adalah ciri aditifnya sudah habis. Kalau kekentalan, efeknya adalah pada suara gelidikan. Nah, penulis ini ingin bahas ini karena barusan beberapa hari yang lalu cakram belakang motor penulis ini kena oli karena penulis tutup olinya tidak sempurna ya. Penulis pikir sudah pas gitu ya, tapi ternyata tidak. Cakramnya kena oli dan olinya itu cukup merata ya, cukup merata ke cakramnya. Penulis itu taunya waktu mau rem ya, butuh rem cukup mendadak. Kok rem belakang sama sekali nggak ada tenaga ya. Ya untung nggak terlalu butuh ya, jadi ditunggu sampai rem belakangnya gigit, terus baru pakai rem depan. Kecepatan ya 100. Di saat itu penulis kok heran, kenapa kok licin ya. Terus penulis cek, oh alah, ternyata bagian cakramnya itu kena oli dan penulis menutup olinya nggak bener, kena banyak oli gitu. Sebelumnya juga penulis pernah merasakan oli melumasi belakang ya, lagi-lagi karena penulis masalah dengan menutup olinya, tutup oli atas ya. Mungkin ada orang lain yang juga mengalami cakramnya kena oli. Nah, tapi apakah ada orang lain yang sengaja memberi cakram itu pakai oli atau minyak goreng? Entah ya apakah ada atau enggak, tapi penulis pernah melakukan. Jadi ada beda ya kalau kita melumasi oli atau minyak goreng ke cakram. Kalau kita pakai minyak goreng, maka cakram itu justru akan makin berat. Jadi yang namanya cakram ketika dikasih oli itu memang pertama licin, tapi hanya pada sampai level tertentu. Setelah beberapa lama kita pergunakan remnya, maka yang namanya minyaknya atau olinya yang ada di cakram itu akan habis menguap. Nah, tahu kan kalau efek dari minyak atau oli itu setelah menguap bagaimana? Karena ya dari uji panggang oli.
akan membentuk karbon, akan menyisakan karbon. Nah, karbon itu akan membuat cakram jadi makin pakem. Jadi dulu penulis itu kan motornya Honda Beat ya, yang penulis pakai minyak itu. Jadi dulu cakram depan Honda Beat itu nggak pakem. Jadi dipakai ngerem masih ada daya dorong maju tuh. Jadi tuas rem depan ditekan full gitu, nggak ngelok ban depannya. Ya mungkin untuk beberapa orang itu dianggap fitur keamanan. Tapi untuk penulis, wah itu membahayakan karena daya henti motor itu berkurang ya sekitar 4 kali lebih buruk lah ya. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah dengan kasih minyak goreng. Setelah dikasih minyak goreng, kira-kira setelah pemakaian 2 km sudah kering. Ya tentu saat itu tuas remnya ditekan terus. Nah, setelah kering itu rem jadi pakem. Tapi tentu pakemnya nggak awet ya. Pakemnya paling cuma ya maksimal seminggu. Nah, cerita beda kalau kita menggunakan oli mesin. Kalau kita pakai oli mesin yang genah tentunya ya. Setelah olinya itu kering, masih ada aditif yang tersisa. Jadi remnya nggak bisa pakem. Walau setelah anggap aja 40 km pemakaian, saya nggak pakem aja, saya lunyu. Ya ini juga penulis alami di rem belakang penulis ya. Kan penulis sering sekali pakai rem belakang. Sampai sekarang masih nggak bisa 100% licin. Yang parah lagi olinya itu yang penulis pakai oli yang sudah ditambahi aditif. Oli Fastron ungu tambah Steliron. Wah wis kacau. Jadi sekarang pakai rem belakang masih ono licin-licinnya. Nggak bisa langsung nyek gitu ya. Si ono sorry baru ditekan agak kuat jadi agak pakem, tapi ya gak enak gitu loh. Nah ini bisa jadi ilustrasi juga kondisi di dalam mesin ya, dalam kondisi yang cairannya kurang. Jadi pakai minyak goreng itu mungkin di RPM menengah akan halus, tapi di idlingnya, di top speednya, di RPM sangat tingginya bisa saja nggak halus, bisa saja cukup peret ya. Tapi tentu ini kita lihat tipe motor juga ya, karena ya beberapa motor ya bisa RPM tinggi. Yang terutama mengalami itu adalah kalau dipakai ngebut, pakai pelan sekali, dipakai bawa beban ke tanjakan gitu ya, dipakai gaspol di tanjakan. Nah situasi seperti itu hanya menggunakan minyak goreng saja nggak cukup. Jadi ya kita baiknya ngikutin azasnya pelumasan lah. Pelumasan itu ada base oil, ada aditif macam-macam. Nah aditifnya sendiri mungkin ya angelimot, ada anti buih, ada anti aus, anti oksidasi, deterjennya. Nah kita nggak usah repot-repot lah, kita tambahkan minim anti aus. Anti aus bisa kita dapatkan dari oli samping. Oli samping yang rekomendasi untuk campuran oli mesin itu ya contohnya adalah Evalup 2T botol hijau dan Gasoli G1000 botol hitam. Untuk sementara yang terbaik adalah G1000. Kalau misalnya ingin nambah pelengkap, pakai minyak silikon ya yang merek Shin-Etsu. Ya harus dipastikan asli ya. Yang jelas sudah terbukti asli ya dari
Inosol, walau harganya cukup mahal. Untuk oli sampingnya ditambahkan 5%. Minyak silikon ya kira-kira 5% juga bisa sih, atau mungkin 3% aja cukup mestinya. 5% artinya 50 ml untuk 1 liter. Jadi ya bisa coba dua-duanya. Minyak silikon efeknya selain dari bikin mesin halus adalah membuat oli jadi lebih kental. Nah ini perhatikan untuk yang daerahnya dingin ya. Tapi ya minyak goreng itu encer sih yo. Perhatikan juga bahwa nggak semua minyak goreng itu sama. Minyak goreng Shania, Fortune itu cukup banyak keluhan rembesnya. Kalau Bimoli klasik, keluhannya adalah kerak ruang bakar. Jadi beberapa ada yang mengeluh ngelitik. Kalau untuk Vilma kadang ada yang mengalami rembes ya. Merek yang paling minim keluhan ya merek ACU, campuran minyak jagung dan sawit. Kalau untuk mobil, minyak jagung atau minyak canola bisa dipakai. Kalau untuk motor yang cocok ya ada campuran minyak sawitnya ya. Ya cobalah tambahkan aditif kalau misalnya menggunakan minyak goreng 100%. Untuk mengatasi kondisi dimana kalau bebannya berat, RPM mesin rendah, atau pas ngelawan angin kecepatan tinggi. Gasoli G1000 itu harganya kira-kira 30-an ribu ya 1 liter. Kita pakai cuma 50 ml. Jadi bisa dipakai lama ya. Karena gasoli G1000 aditifnya mengendap, biasakan mengocok sebelum dipakai ya. Oh mana? Ya wis lah, itu saja. Jadi ini terutama untuk mereka yang 100% minyak goreng. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.